Oke, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Jadi, kalau kemarin adalah peluang suatu kejadian. Kejadian itu dalam suatu percobaan kan bisa lebih dari satu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk. Suatu ruang sampel T dari suatu percobaan terdapat kejadian A dan B. Kejadian tunggal yang mengkaitkan kejadian A dengan kejadian B, yaitu kejadian munculnya A atau B dengan notasi A union B, seperti pada teori himpunan. Dan munculnya kejadian A dan B dengan notasi A irisan B, atau kejadian munculnya secara bersama-sama. Kejadian A digabung kejadian B, atau kejadian A irisan kejadian B itu juga sudah kita pelajari saat pertama kali kita belajar tentang ruang sampel. Nah, di sini ada teorema. Jika A dan B adalah sembarang kejadian pada ruang sampel T, maka peluang A gabungan B adalah peluang itu hasilnya adalah sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Penjelasannya itu membuktikannya dengan diagram Venn. Misalnya saya punya diagram Venn ini ya. Ini T. Tuh. Ini kejadian A. Nah, saling A, B ya. Nah, ini kan peluang A union B kan kejadian A gabungan B kan yang diarsir ini toh. Nah, itu hasilnya adalah peluang A. Saya pakai warna lain ya. Nah, peluang A kan sebesar ini. Ya enggak, sebesar ini ya. Peluang A ditambah peluang B. Misalnya saya pakai warna ini. Ya, peluang B. Ini kan. Nah, ternyata ada bagian irisan yang ditambah 2 kali toh. Maka padahal dia hanya dihitung 1, maka dikurangi peluang A irisan B. Di sini yang ini adalah A irisan B. Jadi kalau ada sembarang kejadian ditanyakan peluang A gabungan B itu sama dengan nilai peluang A ditambah nilai peluang B dikurangi nilai peluang A irisan B. Contohnya, tentukan peluang mendapatkan jumlah 7 atau hasil kali 12 jika 2 dadu dilantunkan sekali. Nah, 2 dadu dilantunkan sekali, maka NT-nya atau banyaknya ruang sampel adalah 36. Oke, saya ganti dulu. Ya kan? Nah, A adalah kejadian memperoleh jumlah mata dadu 7. Nah, di sini NA-nya adalah berapa? 6. Coba Anda cek lagi. Nah, maka peluang kejadian A itu adalah NA per NT. Berapa? 6/36. Dan B adalah kejadian memperoleh hasil kali 2 dadu tadi, hasil kali dadu itu adalah 12. NA-nya berapa? NB-nya berapa? Itu NB-nya adalah 4. Maka peluang B adalah NB per NT. Berapa? 4/36. Nah, kalau Anda ingin mudahnya mungkin didaftar. Kejadian A anggotanya apa, kejadian B anggotanya apa. Nanti ketemu kejadian A irisan B itu apa?
kalau dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikalikan hasilnya 12. Nah, banyaknya anggota NA irisan B itu 2, maka peluang NA irisan B sama dengan 2/36. Sehingga peluang kejadian munculnya mata dadu 7 jika dijumlahkan atau munculnya kalau dikalikan dia 12 adalah 6/36 ditambah 4/36 dikurangi 2/36 ketemunya 8/36. Nah, itu untuk 2 kejadian. Kalau untuk 3 kejadian bagaimana? Jika A, B, dan C adalah sembarang kejadian pada ruang sampel T, diperoleh bahwa peluang A union B union C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi peluang A irisan B dikurangi peluang A irisan C dikurangi peluang B irisan C ditambah peluang A irisan B irisan C. Nah, ini saya minta Anda secara berkelompok, tolong buktikan teorema 2 ini dan coba Anda jelaskan dengan menggunakan video dan posting di media sosial. Ya, ini untuk buktinya ini. Nah, membuktikannya itu sudah ada di buku Probability and Statistics for Engineering punyanya Walpole dengan menggunakan diagram Venn seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, Anda juga begitu, kelompok Anda menjelaskan, membuktikan ini dengan diagram Venn. Begitu ya. Oke, selanjutnya, gabungan 2 kejadian saling lepas. Anda ingat di teori himpunan itu ada himpunan saling lepas atau saling asing. Kedua himpunan dikatakan saling asing apabila irisan dari kedua himpunan itu adalah merupakan himpunan kosong. Ada teorema jika A dan B adalah sembarang kejadian pada ruang sampel S, maka A union B dengan catatan A dan B adalah saling asing atau saling lepas. Nah, itu peluang A union B sama dengan peluang A plus peluang B. Nah, akibatnya secara general ini bisa dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Jika ada peluang A1, A2 sampai AN yang saling lepas, maka peluang A union B union C, ini union ya, itu adalah peluang A1 tambah peluang A2 sampai peluang A4. Begitu. Selanjutnya komplement. Anda tahu bahwa pada teori himpunan itu ada komplement suatu himpunan. Maka apa komplement suatu himpunan adalah himpunan yang anggota-anggotanya bukan anggota dari himpunan tadi yang utama. Nah, jika A adalah suatu kejadian pada ruang sampel S, maka A komplement dari kejadian A adalah semua elemen dari A komplement terdiri dari elemen-elemen yang di ruang sampel S yang tidak terjadi pada kejadian A. Sehingga nilai peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Nah, peluang A gabungan A komplement itu sama dengan peluang ruang sampelnya sendiri, yaitu sama dengan 1. Oke, itu tolong ini juga Anda coba buktikan di membuat video secara kelompok. Oke, itu penjelasan saya. Ini ada latihan. Coba dikerjakan dengan menjelaskan saja. Dengan menggunakan diagram Venn bisa. Oke, demikian penjelasan saya. Sekian, terima kasih.